Kami dari KKN Bina Desa Fakultas MIPA Universitas Hamzan Wadi 2025 mempersembahkan video profil desa Jeruk Manis. Selamat menyaksikan! Terletak di lereng selatan Gunung Rinjani, inilah desa Jeruk Manis, permata hijau di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Desa yang memancarkan kesejukan udara, keindahan alam, serta keramahan warganya yang selalu menyambut dengan senyum hangat. Desa Jeruk Manis berdiri pada tahun 2011, hasil pemekaran dari Desa Kembang Kuning, dengan luas wilayah kurang lebih 256,66 hektar. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Kebun Baru, Barang Panas, Gawah Bua, dan Era Tanggi Mayung. Nama Jeruk Manis lahir dari musyawarah para tokoh masyarakat. Nama ini dipilih karena melambangkan kesegaran, keindahan, dan harapan akan kehidupan yang manis, damai, serta makmur. Seperti nama air terjun yang menjadi ikon desa ini. Seiring waktu, Desa Jeruk Manis terus berkembang menjadi desa wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya dan potensi ekonomi masyarakatnya. Dikelilingi hijaunya pepohonan dan hamparan sawah yang menenangkan, Desa Jeruk Manis menyimpan sejuta keindahan yang menyejukkan mata. Alamnya bukan sekadar latar kehidupan, melainkan sumber inspirasi dan kebanggaan bagi masyarakatnya. Disinilah keindahan sejati Jeruk Manis dimulai, melalui pesona wisata alamnya yang memukau. Perjalanan pertama membawa kita menuju ke air terjun Jeruk Manis. Baik, terima kasih Bapak telah memberikan kami untuk mewawancarai Bapak. Mungkin kita mulai saja dengan Bapak siapa? Oh, biasa saya tenarnya namanya Pak Mehmet. Pak Mehmet. Ya. Mungkin kita awali dengan gimana sih sejarah berdirinya di air terjun Jeruk Manis ini? Sejarah berdirinya wisatanya. Iya, wisatanya. Dengan adanya wisata ini sebenarnya dari masyarakat setempat yang sudah lebih tahu di situ ada jalur, ada air terjun, dan mereka mungkin kalau dulu ya sekedar untuk piknik pribadi atau masyarakat setempat mandi sambil main-main, cari kayu bakar mungkin dulu seperti itu. Kalau terkait kan sebelumnya masyarakat yang nih Pak. Ya. Nah, kapan TNGR yang mengelolanya gitu, dari tahun kapan? Oh, kalau TNGR ini itu dibentuknya itu dari 1997. Terkait harga tiket untuk ke air terjun Jeruk Manis ini itu Ya, kalau yang lokal, pengunjung lokal itu pada hari biasa itu 20.000. Dan untuk hari liburnya Sabtu Minggu itu weekend itu 25.000. Nah, kalau untuk aparaturis itu 160.000 per orang. mungkin hanya itu aja yang ingin saya tanyakan Pak. Jauh dari sana, perjalanan berlanjut ke air terjun Durian Indah. Di tempat ini, kesejukan air dan rindangnya pepohonan berpadu menciptakan panorama yang menenangkan jiwa. Sekarang kita sudah bersama dengan pengelola dari air terjun Durian Indah dan Tibu Bunter, dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Yusri. Saya biasa dipanggil Yusri. Sebagai apa? Di sini sebagai Direktur BUMDes.
kita akan sedikit bertanya-tanya terkait dengan sejarah dari air terjun Durian Indah dan Cibubunter. Bisa Bapak ceritakan sedikit gimana sih sejarah berdirinya? Ya, terkait dengan sejarah berdirinya air terjun ini untuk Durian Indah itu kalau tidak salah sekitar 2016-2017 dibuka secara kolektif bersama dengan masyarakat dan memang dikelola oleh pemuda ataupun Pak Darwis. Untuk yang Cibubunter itu dibuka sekitar tahun 2018. Gimana sih respon masyarakat terhadap keberadaan wisata ini? Terkait dengan respon mungkin cukup disambut baik ya sama masyarakat. Untuk saat ini berapa harga tiket dari air terjun Cibubunter sama Durian Indah? Di Durian Indah itu tiketnya itu untuk lokal 10.000 dan untuk mancanegara atau bule itu 20.000. Untuk yang Cibubunter tiket lokalnya itu 7.000, kemudian untuk mancanegaranya itu 20.000 sama. Baik, mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan. Sekian. Trying to salvage what's undone, let deny you gotta run to none. Never knew her name, they're looking all the same to me. Selain keindahan alamnya, Desa Jeruk Manis juga dikenal dengan wisata edukasi yang memperkaya pengalaman para pengunjung. Salah satunya adalah kopi Jerman, singkatan dari kopi jeruk manis. Hai, sekarang kita sudah berada di lokasi pembuatan kopi Jerman, yang dimana sekarang kita akan menanyakan terkait dengan asal-usulnya, harga produknya, dan cara pembuatan dari produk ini. Yuk ikutin! Hai, nama saya Susianti. Ya, bersama Ibu Susianti, kita akan menanyakan beberapa hal terkait gimana pemrosesannya, kepada siapa kopi ini dipasarkan. Jadi mungkin kita mulai dengan asal-usul dari kopi Jerman ini. Kenapa bisa jadi ada produk kopi Jerman ini? Untuk kopi itu sendiri sebenarnya dari dulu kita sudah bikin, tapi untuk pembuatan nama Jerman kopi baru beberapa bulan terakhir ini. Mungkin kedua, apa sih yang menginspirasi Ibu untuk membuat produk ini? Yang terinspirasi dari kebiasaan kita sehari-hari. Di tempat kami, kopi merupakan hidangan yang wajib ada. Kenapa sih milih nama Jerman Kopi? Apakah ada alasan tersendiri dari penamaan tersebut? Pemberian nama Jerman kopi terinspirasi dari nama desa saya, yaitu Desa Jeruk Manis. Jika wisatawan membeli kopi Jerman, setidaknya mereka ingat akan jeruk manis. Gimana sih respon masyarakat setelah launchingnya produk Jerman Kopi ini, Bu? Masyarakat di sekitar Tiang mensupport adanya kopi Jerman ini. Apalagi jika kita memproduksi lebih, kita menggunakan tenaga tambahan. Setidaknya kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi tetangga. Terkait dengan harga jualnya, Bu, untuk satu kemasannya itu berapa? 30 per 100 gram. Untuk yang warga lokal Baru gitu? untuk yang warga lokal 30.000. 30.000. Kalau untuk pengunjung atau orang luar? Wisatawan biasa 50. Oke, terkait pembuatannya itu kayak gimana sih, Bu, kopi Jerman ini? Ya, untuk lebih jelasnya lebih baik kita ke tempat pembikinan. Iya. Oke. Apa saja sih bahan-bahan dari pembuatan kopi Jerman ini? Kopi ini terbuat dari beberapa macam campuran, yaitu kopi, beras, coklat, kelapa. Untuk rasanya ini, Bu, apakah ada beberapa varian gitu, Ibu? Ya, di sini kita mempunyai 3 varian rasa, yaitu rasa vanila, rasa ginger, dan original.
hanya itu, masyarakatnya juga mengembangkan usaha lokal bernama Keripik Kita yang mengolah hasil pertanian menjadi cemilan khas desa. Baik, sekarang kita sudah bersama dari owner Keripik Kita dengan Ibu siapa ini? Aminah. Kita akan bertanya-tanya terkait dengan produk Keripik Kita. Mungkin kita mulai dengan asal usul kenapa Keripik Kita ini bisa ada. Awal saya memulai memproduksi keripik itu di tahun 2023 dengan memproduksi keripik sedikit demi sedikit, mulai dari pisah yang saya punya. Saya mulai memproduksinya itu lalu menjualnya coba di warung saya dan di warung-warung sekitar Jeruk Manis ini. Dengan berjalannya waktu, saya mencoba untuk keluar memasarkannya. Terus alhamdulillah diterima. Dari pengalaman saya ini saya banyak mendapat kritikan dan saran dari orang-orang konsumen. Dari kritikannya itu saya mulai lebih semangat lagi. Apa sih yang menginspirasi Ibu untuk membuat keripik ini? Karena adanya pisah di sekitar saya, di sekitaran sini, sekitaran Jeruk Manis ini. Kita mudah untuk mendapatkannya. Sejak kapan produk Keripik Kita ini diproduksi? Sebenarnya udah lama, saya pernah memproduksinya dulu tahun 2016 sampai tahun 2018. Tapi berhenti di pertengahan tahun 2018 karena saya hamil. Berhenti selama 4 tahun, bangkit lagi di tahun 2023, alhamdulillah sampai sekarang. Terus untuk harga jual satu produk ini berapa? Ada yang harga 1.000-an, 5.000-an, 10.000-an sampai 15.000-an. Berarti variasinya ada beda-beda. Iya, ada variasi rasa original, rasa karamel, rasa coklat, rasa taro, stroberi dan lain-lain. Bisa nggak Ibu jelasin proses singkat dari pembuatan keripik ini? Awalnya kan kita kupas, lalu kita masukkan ke wadah yang berisi air bersih, lalu dicuci dan diolah secara sederhana tanpa pengawet. Irisan pisahnya itu direndam terlebih dahulu dalam larutan garam atau gula sebelum digoreng untuk mendapatkan rasa dan tekstur yang lebih gurih. Untuk bahan-bahan pembuatan keripik kita ini apa aja? Pisang, minyak, gula, sama varian rasa. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan bersama owner dari Keripik Kita. Sekian dari saya. Pesona Jeruk Manis tidak berhenti di alam dan edukasi saja. Desa ini juga memiliki warisan budaya yang tetap hidup dan dijaga turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah kelenang. Desa Jeruk Manis kini menjadi harmoni antara alam, edukasi, dan budaya. Sebuah tempat di mana keindahan berpadu dengan keramahan dan setiap sudutnya menyimpan kisah yang manis. Inilah Desa Jeruk Manis, indah alamnya, hangat warganya, dan manis kenangannya.